Perkenalkan, nama saya Kristina Kurniawan. Saya dari kelas 4 SIP 1 dengan NRP 1710240006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester keamanan sistem informasi, yaitu kontrol keamanan jaringan, protokol, dan perangkat. Di sini juga saya akan mempraktikkan bagaimana menginskripsi data saat istirahat menggunakan VeraCrypt. Jadi VeraCrypt ini menambahkan keamanan yang ditingkatkan ke algoritma yang digunakan untuk inskripsi sistem dan partisi, membuatnya kebal terhadap perkembangan baru dalam serangan brute force. Nah, kemudian di sini juga saya telah mendownload VeraCrypt-nya yang sudah di-download, kemudian kita akan mengkliknya untuk membukanya. Di sini kita memulainya dengan create volume. Kemudian di sini juga kita memilih create an encrypted file container dengan memilih next. Kemudian volume type-nya kita pilih standard VeraCrypt volume. Di sini volume location-nya. Nah, volume location ini kita memilih di desktop-nya. Dengan memilih select file, kemudian kita akan memilih desktop-nya. Kemudian di sini kita akan memberi namanya my volume. Mohon maaf. Setelah ini kita klik save dan kemudian kita klik lagi next. Nah, di sini juga terdapat encryption option-nya. Di sini kita memilih AES dengan SHA-nya 512, kemudian kita klik next. Di sini volume size yaitu volume size-nya tuh berapa sih yang harus kita buat gitu kan. Spesifikasi tentang berapa sih buat size dalam VeraCrypt itu. Nah, kita di sini memilih 2 MB, kemudian kita klik next. Di sini passwordnya itu kita akan membuat passwordnya dengan cara membuat passwordnya dan kemudian menconfirmnya. Di sini kita akan gunakan passwordnya yaitu QWERTY@123. Kemudian di sini juga kita akan membuat lagi QWERTY@123. Setelah kita mengetiknya, lalu kita klik next. Kemudian muncul seperti ini. Kita yes saja. Nah, di sini kemudian kita terdapat volume formatnya seperti ini. Dan the VeraCrypt-nya berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuatnya dengan exit, mengeluarkannya. Kemudian di sini kita akan memilih, bebas memilihnya di tempat drive yang mana saja. Tapi di sini saya akan memilih tempatnya di B.
Kemudian dengan cara select file, kemudian kita pilih desktop dengan namanya My Volume. Seperti ini, kemudian open. Setelah itu kita klik mount. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya. Kemudian di sini kita oke. Oke, di sini sedang loading. Kemudian setelah selesai, ini memiliki 1,8, size-nya itu MBA AS dengan tipenya normal. Setelah seperti ini, kita akan mencobanya untuk menulis di my text, dan kemudian kita akan simpan di my volume ini paragraph-nya. Kemudian setelah membuat tempat paragraph drive B, kita akan membuat teks. Kita akan mencobanya mengetik di sini. Saya sudah mengetik passwordnya itu QWERTY@123. Nah, kemudian dari sini tuh kita akan menyimpannya di paragraph, yaitu di drive B yang telah kita bikin. Kemudian kita klik file, save as. Setelah ini kita cari di sini. Ternyata ada local disk yang B yang sudah kita buat tadi melalui paragraph, yaitu dengan nama filenya test. Kemudian kita save. Setelah itu kita akan melihat apakah ada. Dan ternyata ini yang telah saya buat, dan saya menyimpan file name-nya itu menyimpannya di local disk B. Dan terlihat di sini ada tesnya yang telah saya buat, dan ini ada tes notepad-nya. Kemudian di sini juga saya akan mempraktikkan yang lab 2, yaitu mengenai menginskripsi data saat transit menggunakan SSL. Nah, jadi SSL itu adalah teknologi keamanan standar untuk membuat tautan terinskripsi. Jadi antara server web dan browser. Nah, di sini sudah ada WAMP servernya yang telah di-download dan kemudian dibuka. Nah, ini tuh nyambung dengan command prompt. Nah, setelah itu kita akan masuk ke localhost ke Google Chrome, dan kemudian akan muncul seperti ini. Dikarenakan WAMP server ini masih seperti ini dan kurang support, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan praktikum yang kedua ini. Tetapi secara keseluruhan itu, ketika WAMP server itu berhasil digunakan di masing-masing laptop atau PC, yaitu merupakan satu virtual server yang bisa digunakan untuk proses percobaan pembuatan website. Kemudian di sini juga saya akan mempresentasikan mengenai praktikum lab 3, yaitu memastikan komunikasi email yang aman menggunakan GPGP.
GPG4Win adalah perangkat lunak enkripsi untuk file dan email. GPG4Win itu memungkinkan pengguna untuk mengangkut email dan file dengan aman dengan bantuan enkripsi dan tanda tangan digital. Ini adalah GPG4Win setup yang telah saya install. Kemudian kita klik next dengan memilih GPA, oke, dan tinggal klik next. Kemudian destination foldernya kita akan memilih program C, program files, GPG4Win, oke, dan kemudian kita akan klik install. Kemudian kita akan menginstalnya, menunggu sampai selesai. Jadi sebelum kita mendownload GPG4Win setup, kita akan meng-create dua buah email, yaitu cnduser1@gmail.com dan cnduser2@gmail.com. Nah, ini adalah instalasi yang sudah komplit. Di sini kita langsung saja finish. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik generate keynote dan kemudian memasukkan namanya. Di sini kita akan memberi namanya yaitu cnduser. cnduser1. Kita klik forward dan kemudian memasukkan alamat emailnya cnduser1@gmail.com. Lalu kita klik forwardnya. Di sini kita klik create backup copy. Kemudian muncul password seperti ini, kita klik QWERTY @123. Kemudian kita ketik lagi QWERTY @123. Kemudian kita akan men-save-nya di bagian save. Di sini kita akan ketik lagi QWERTY @123. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini ada key-nya. Seperti ini. Kemudian kita akan close-nya. Dan di sini sudah terdapat username yang sudah kita kunci, yaitu cnduser1@gmail.com-nya. Kemudian setelah ini kita copy, masuk oke di sini, kemudian close. Kemudian kita akan mempastenya di sini. Dan ini adalah kunci yang akan
kita copy lagi untuk ke Gmail yang satunya lagi. Dari sini kemudian kita akan mengkopinya. Maaf. Kita copy lagi, kemudian setelah itu kita paste di sini. Maaf, tidak bisa. Seharusnya bisa diimport ke sini, tetapi ketika saya mencobanya terlalu kurang support mungkin. Jadi sampai di sini, kalau misalnya berhasil, nanti di sini tuh pasti akan ada pastenya, kemudian kita encrypt dan masuk ke Gmail yang satu lagi, yang kedua. Setelah itu kita melihat backup-nya dan kemudian akan muncul di Gmail satu lagi. Sekian praktikum dari saya mengenai ujian tengah semester keamanan sistem informasi. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam praktikum yang saya buat ini. Saya ucapkan terima kasih.